Al-Ustadz Al-Haj Abdullah Fikri ini tidak ujung-ujung seperti ini. Tentunya ada proses yang sangat luar biasa. Tadi cerita panjang bersama saya di rumah ya. Pokoknya kalau ingin jelas boleh sedikit kasih bocoran tips and trik buat anak-anak MK Mumim biar tetap semangat ya. Allah. Karena beliau ini juga seperti yang tadi saya sampaikan, perjuangannya ini sama-sama alumni mantan MTQ nasional dan internasional 2008. Tentunya ada tips dan etik. Silakan barangkali ada pertanyaan sekitar boleh. 3 orang. Monggo. Ada ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif, asal Jakarta, kelahiran 2002. Allah. Abdul Latif dari Jakarta. Betawi. Iya. Orang Betawi. Saya ingin bertanya tentang gimana cara biar bisa bergerak-gerak kayak gitu. Bahasanya apa, Mbak? Bergeleret-geleret terus. Ya, ini ada bahasa baru. Bergelet-gelet. Ini harus banyak makan permen karet. Biar dia bergumpal-gumpal. Ya, terima kasih buat. Terus pertanyaan kedua nanti sekaligus ya biar. Oke, ya, silakan. Yang kedua, Next. silakan. Next question. Coach. Ya, silakan. Tadi dari Betawi, sekarang dari mana? Putri ada? Jangan malu-malu, ini mumpung lagi ada orangnya. Ya. So, nanti ibu akan mudah-mudahan jadi qori'ah yang Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal Ya. alamin, insyaallah. Silakan untuk yang kedua siapa yang bertanya kepada Al-Ustaz Al-Haj Abdullah Fikri, silakan. Ayo, mumpung lagi ada orang di sini, siapa tahu nanti. Ada? Ya, ada lagi satu aja. Apa? Silakan dari Garut, apa ini namanya? Abah. Babah. Babah ngorak. Babah anom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Saya takbir. Nama saya Muhammad Rifki Sofian, biasa dipanggil Abah. Alamat Garut, Jawa Barat, Indonesia. Cocok. Pas. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya supaya bisa napas panjang, terus suara melengking sampai kayak pesawat Sukhoi. Aduh. Luar biasa. Ya, luar biasa. Sukhoi yang luar biasa. Sampai bisa mecahin shot. Itu soundnya udah jelek makanya pecah. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Satu lagi, boleh satu lagi. Tacan tuang Pak itu. Nggak ada. Wes lah. Berarti nggak ada ya? 2 pertanyaan. Putra, sudah? Satu lagi boleh? Ada? Saya kan Cuman jangan nanya satu. Oh ini nih. Ini ada yang satu lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ithamul Amal Muhammad Hadian. Biasa dipanggil Itham Ori. Masya Allah. Dari Cina nih. Qori mu'alaf. Asal saya dari Cibaduyut, Bandung. Masya Allah. Saya ingin bertanya, bagaimana cara berlatih untuk mengantisipasi
suara selim ketika tinggi. Oh, Luar biasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Ingat-ingat. Tadi pertanyaan yang pertama dari Latif. Abdul Latif dari Jakarta. Tawi. Jakarta. Ya. Tadi pertanyaannya yang pertama, bagaimana caranya supaya bisa gerlek-gerlek gitu. Suara ada vibrasi ya, getaran suara atau kalau istilah orang dangdut cengkok gitu. Cengkok grenet. Terserah. Iya. Gerlet ya. Itu katanya Ustaz. Iya. Abdullah Fikri, silakan. Iya, saya jawab itu untuk Ustaz Abdul Latif. Allah, Masya Allah. Bagaimana caranya agar supaya air gerlek. Kayak minum air ya. Iya, kayak gerlek. Apa namanya? Kumur-kumur ya gitu ya. Bukan. Ya, kalau saya akan setiap orang pasti beda pengalamannya dalam latihan, baik itu latihan garnet atau cengkok bahasa dangdutnya itu kan. Haji pun juga beda, yang lain juga pun beda ya. Kalau saya dulu nggak ada gerel-gerel, nggak ada, sama ya, polos-polos aja. Paling dulu memang alhamdulillah suaranya udah itu tinggi dulu anak-anak, nggak pecah saya nggak. Cuma paling beberapa hari udah balik lagi suaranya, alhamdulillah. Ya paling kalau saya sesuai kurikulumnya aja gitu. Kalau misalkan saya ikutan Syakir kan gerleknya luar biasa tuh kan, gitu. Jadi ya paling setidaknya kita mungkin setengahnya daripada itu bisanya nantinya tuh setidaknya gitu. Tapi ya harus terus latihan gitu kan. Ya meniru seseorang, insya Allah mudah-mudahan bisa seperti orang itu, tapi juga nggak seperti orang itu 100%. Tapi harus banyak latihan intinya banyak latihan. Bergetar juga bisa, bergetar gimana ya? Gimana ya? Gimana ya bergetar ya? Gimana ya bahasanya tuh ya? Jadi susah juga nih. Intinya gitu aja latihan. Misalnya siapa yang ente suka? Saya. Saya pikir katanya. Saya ngikutin julukan saya. Tinggal setiap hari dengerin di ya, latih agar suaranya agar bisa seperti apa yang kita inginkan gitu. Misalkan Syekh Syakir atau Syekh Mahmud Sahad atau Syekh masyayikh yang lain yang udah bagus kan ya jawabannya begitu dari saya. Itu kan beda-beda, pasti orang beda-beda. Kalau saya begitu dulu tuh saya dulu ada Mustafa Ismail itu kan kerja luar biasa, tipis kan seperti Zainal nih. Jadi masya Allah itu saya nggak bisa itu terlalu rapat kecil tuh. Saya kan nggak terlalu kecil, nggak terlalu rapat gitu. Nah jadi saya harus menirukan yang seperti suara saya siapa kira-kira yang saya kira-kira saya bisa turutin gitu. Nah misalnya pemusaha agak-agak nggak seperti Mustafa Ismail banget gitu. Nah apa namanya tuh gerlek-gerleknya itu. Intinya itu ya, apa yang kita mau harus banyak latihan, insya Allah mudah-mudahan banjada wajada insya Allah. Takbir. Alhamdulillah. Jadi intinya kalau santri atau syabur kalau ingin seperti yang ditirukan, tentunya harus sering mentirukan. Iya tuh. Jadi tiap hari sebelum tidur, sebelum makan, lagi jalan, tidak hari tanpa mendengarkan. Iya tuh. Dan tentunya harus terus mengikuti. Itulah yang saya tangkap. Jadi beliau ini latihannya hampir sama dengan yang sering saya lakukan. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang kedua dari Abah. Dari Abah Garut. Beliau menanyakan bagaimana supaya napas panjang dan bisa suara tinggi melengking seperti tingginya pesawat Sukhoi. Tapi kemarin Sukhoi kan jatuh di Garut. Berarti bekas leo. Ada pecahnya. Tapi bukan Sukhoi itu ya, tentunya Sukhoi yang lain. Jadi mangga. Iya. Tadi jawab tuh. Ya,
Alhamdulillah, saya akan coba menjawab pertanyaan daripada Abah Garut. Bagaimana cara bisa tinggi suara tidak pecah ya? Agar seperti pesawat Sukhoi katanya. Oke, saya coba jawab. Alhamdulillah sampai pada saat sekarang saya belum pernah pecah. Belum pernah pecah. Ini kalau tinggi pecah belum pernah. Dari kecil, kalau kecuali kan saya pubar belum pernah. Ya pubar ya wajar lah karena kan memang masanya begitu. Tapi saya tidak lama, cuma sebentar aja. Bagaimana suara tinggi? Ya latihan, ya dan tinggi. Kalau kita bagian suara tinggi, Ustaz bagaimana suara tinggi? Nah, kita ngajinya, gimana mau tinggi ya gitu aja. Terus harus berani maksakan diri, ya, keluarkan potensi yang ada, gali sendiri potensi yang ada. Kita sendiri yang tahu potensi kita, bukan orang lain. Nah misalnya kan latihan loh, misalnya kita latihan ya sebatas maksimal kita latihan, terus latihan gitu, paksain setinggi apa, bisa coba lagi dan coba lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan akan ketemu hasilnya nanti. Itu aja. Kalau selik pecah itu kita sendiri yang ngerti suara kita itu, jangan dipaksa. Kalau kita udah nggak sanggup paksakan ya meledak ya kan. Ya, itu aja kira-kira seperti meledak seperti itu. Luar biasa. Terus yang kedua tadi dari napasnya. Nafasnya ya. Nafasnya ya saya dulu saya kan orang kampung. Iya, orang Sumatera itu dulu kan ada sungai. Ya saya berendam, kata orang harus begini, kita berendam di air, tahan napas, berenang di air, wah nyebrang sini nyebrang situ, berenang lah intinya kan, biar bisa sedikit banyak. Dulu juga saya nggak paling A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu udah balik napas, saking pendeknya dulu. Memang begitu, kalau enggak dilatih napas itu akan kaku, akan pendek. Apalagi kita jarang latihan, intinya harus banyak latihan. Oke. Itu. Jadi harus berlatih terus-menerus dengan tidur ya. Nah, jangan banyak molor. Insyaallah dengan sering latih nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin, insyaallah. Oke, kemudian yang terakhir dari orang Cina tadi kan. Orang alam. Bandung ini. Cibaduyut. Cibaduyut. Al-Ustaz Ismamul Aman ya, dari Cibaduyut Bandung. Tadi pertanyaannya bagaimana cara latihan untuk suara tidak selip ketika tinggi. Suara tidak selip di saat tinggi ya. Bagaimana supaya tidak selip? Antisipasinya seperti apa? Ya, monggo. Ya, saya akan mencoba menjawab daripada pertanyaan Cibaduyut. Allahu Akbar. Cibaduyut. Bagaimana caranya agar supaya suara kita pas tinggi, tidak selip? Nah, sudah saya bilang tadi, suara itu kita yang tahu, karakter kita itu kita sendiri, kita gali potensi kita, bagaimana caranya supaya suara kita dari yang biasa menjadi naik sedikit ya, kontinu bertahap, tentunya tidak instan. Antum mau 1 tahun begini harus itu. Ya kalau nasib terbaik ya insya Allah mudah-mudahan dengan terus latihan, tapi itu kan harus kontinu, jangan malas itunya. Dan juga pantang suara juga harus dijaga. Itu pun beda-beda setiap orang, nggak sama itu. Ada yang nggak bisa makan ini, ada yang bisa. Nah itu harus mindsetnya kita sendiri gitu. Itu aja, harus kita yang tahu suara kita. Jangan memaksakan diri. Wah orang itu tinggi, kita juga mau seperti itu, padahal kita nggak sanggup. Nanti meledak kayak pesawat Sukhoi. Oke, sekian dulu. Alhamdulillahirobbilalamin, itu sudah jawab semua ya. Tinggal kita ayo merealisasikannya. Silakan amalkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Fikri. Ini merupakan ilmu yang sangat luar biasa buat para santri MK Mumin. Tentunya kita ucapkan terima kasih yang terhingga. Mudah-mudahan Allah akan membalas kebaikan. Amin ya Allah.
berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Allah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Acara haflah malam ini dicukupkan sampai di sini dulu. Tapi tentunya bagi sahabat semuanya, para santri MK Al-Mubin, beliau ini sekali lagi baru saja membangun channel YouTube-nya, yaitu channel YouTube-nya Abdullah Fikri Official. Silakan dukung seperti channel-channel lain supaya cepat besar dan berkembang. Insya Allah akan memberikan sesuatu yang bermanfaat buat semuanya, khususnya sekitar tilawah Al-Quran. Hadiahkan subscribe ya, komen, like, and share. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.